Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ki Diwantoro, channel yang terus membahas tentang mistik dan misteri. Salam sehat selalu untuk saudaraku semua dimanapun berada. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembangkitan sedulur papat 5 pancer. Tapi sebelum kita masuk kepada amalan untuk pembangkitannya, kita pahami dulu secara singkat tentang makna sedulur papat 5 pancer tersebut. Oke, wawasan yang sedikit ini coba saya kupas dengan sepahaman saya. Saudaraku, orang Jawa tradisional percaya akan eksistensi sedulur papat atau saudara empat yang selalu mendampingi seseorang di mana saja dan kapan saja selama orang itu masih hidup. Mereka memang ditugaskan oleh penguasa alam untuk selalu setia membantu. Mereka tidak mempunyai badan jasmani, tetapi ada baiknya. Dan kamu juga harus mempunyai hubungan baik dengan mereka. Adapun yang disebut sedulur papat adalah kakang kawah, adi ari-ari, getih, dan puser. Nah, selain sedulur papat yang di atas, yang lain adalah yang kelima pancer itu badan jasmani kita. Mereka yang disebut sedulur papat kalimo pancer, mereka ada karena kita ada. Sementara beberapa orang mengatakan mereka kiblat papat 5 tengah, ada 4 jurusan, yang kelima di tengah. Nah, mereka berlima dilahirkan melalui ibu, jadi satu kandungan dengan kita. Dalam pemikiran Jawa, pengertian sedulur papat limo pancer ini mempunyai pengertian yang terus berkembang dari zaman pra-Islam hingga zaman Islam. Saudaraku, pengertian asalnya adalah penyelarasan antara jagat kecil atau manusia, mikrokosmos, dengan jagat besar atau alam semesta, makrokosmos. Saudara yang 4 yang ada di jagat besar itu adalah 4 kiblat yang ada di timur, selatan, barat, dan utara. Ditambah saudara pancer yaitu tengah, di mana diri manusia itu sendiri. Dari pengertian asal ini kemudian berkembang dengan adanya pengaruh agama Hindu. Sedulur 4 kemudian dimaknai selain 4 kiblat juga kemudian dimaknai sebagai 4 unsur alam yang menjadi pembentuk jasad manusia. Nah, 4 anasir ini adalah bumi atau tanah, air, api, dan angin. Sedang yang kelima pancer adalah tetap diri manusia itu sendiri. Namun pengertian itu kemudian berkembang lagi dengan adanya pengaruh agama Islam oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Kemudian ditambahkan pengertian baru yang bernafaskan Islam, yaitu 4 saudara itu adalah 4 jenis nafsu manusia. Yang kelima pancer adalah hati nurani atau alam rasa. Nah, unsur 4 nafsu adalah nafsu aluama, nafsu sufia, nafsu amarah, dan nafsu mutmainah. Kita bahas nafsu aluama, berkaitan dengan insting dasar manusia, yaitu keinginan untuk makan, minum, berpakaian, bersenggama, dan lain-lain. Dikatakan bahwa nafsu aluama ini terjadi karena pengaruh unsur tanah yang menjadi unsur pembentuk jasad manusia. Yang kedua, nafsu sufia, berkaitan dengan keinginan duniawi untuk dipuji, untuk kaya, mendapat derajat dan pangkat, tamak, dan lain-lain. Nafsu ini berpadanan dengan sifat udara yang menjadi unsur pembentuk jasad. Sifat dari udara adalah selalu ingin memenuhi ruang selagi ruang itu kosong. Yang ketiga, nafsu amarah, berkaitan dengan keinginan untuk mempertahankan harga diri, rasa marah, emosi, dan lain-lain. Dikatakan nafsu ini mendapat pengaruh dari sifat panas atau api yang menjadi pembentuk jasad manusia. Nah, yang keempat, nafsu mutmainah adalah nafsu yang mengajak ke arah kebaikan. Dikatakan bahwa nafsu ini mendapat pengaruh sifat air yang juga menjadi pembentuk jasad manusia. Untuk penyebutan unsur kelima pancer ada bermacam-macam penafsiran. Nah, ada yang mengatakan Nur Muhammad, ada yang mengartikan sebagai guru sejati, ada yang menyebut roso jati sejati ning roso, jadi rasa sejatinya rasa. Intinya saudara pancer yang kelima itu adalah unsur super ego yang menjadi sumber nilai bagi manusia. Dalam hal ini
saya cenderung mengartikan sebagai basiroh, yaitu mata hati yang bersumber dari kesejatian yang dianugerahkan oleh ilahi. Nah, saudaraku, keempat nafsu yang ada tadi harus dirawat, diatur, diseimbangkan, dan harus berjalan di bawah kendali akal dalam bimbingan hidayah ilahi. Itulah makna dari angaweruhi atau merawat sedulur papat limo pancer. Nah, pemahaman sedulur papat limo pancer ini hanya sedikit yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, cara pengaktifan atau amalan untuk mengaktifkan, membuka sedulur papat limo pancer ini yang akan kita daya gunakan untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari atau untuk membantu keperluan kita sehari-hari, next akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.